senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah las busur manual dan las oksiasetilin, mulai dari tata cara menggunakan bahkan sampai pengenalan alat-alat dan alat keselamatan kerja yang biasa kita gunakan. Jadi sebelumnya semoga kita masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan diberikan selalu kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi yang pertama, tanpa berlama-lama, untuk pengelasan SMAW itu biasa disebut dengan las busur listrik atau las listrik, atau orang biasa bilang las busur, bisa juga dikatakan las biasa. Ini yang paling banyak digunakan di bengkel-bengkel skala rumahan karena bisa dibilang alatnya terjangkau dan enak digunakan. Jadi yang pertama, ini tentu mesinnya. Jadi mesin di sini kebetulan mereknya Rino yang kita punya di sekolahan. Ini merek Rino dengan ampere MMA 160. Sini ada tertulis jenis mesinnya itu menggunakan DC atau dia menggunakan arus DC. Oke, kita jelaskan dulu satu-satu. Yang pertama, ini adalah mesinnya atau orang bisa disebut inverter, biasa juga disebut dengan trafo. Di dalam trafo ini ada yang pertama tombol pengaturan. Fungsinya untuk mengatur seberapa besar tegangan yang kita ingin gunakan. Jadi yang harus perlu diingat, semakin besar bendanya, semakin tebal bendanya, atau semakin besar diameter kawat las yang digunakan, maka tegangan ini juga semakin besar. Jadi ketika dia semakin kecil, maka arusnya juga semakin kecil. Nah, yang kedua, ada tombol. Ini ada tombol saklar berfungsi untuk mengaktifkan atau meng-on-kan dari mesinnya. Jadi tinggal tekan on, maka mesin ini akan menyala. Kemudian lanjut ke kabel massa. Kabel massa berfungsi sebagai penghantar listrik dari trafo menuju ke benda kerja yang akan kita las. Jadi dia berfungsi sebagai penghantar listrik baik itu negatif maupun positif. Jadi tergantung di mana dia ditempatkan. Kemudian kabel untuk holder, yaitu berfungsi sebagai penghantar listrik menuju ke holder atau pemegang kawat las atau pemegang elektroda. Ini namanya holder. Jadi dia fungsinya seperti penjepit. Di sini ada contoh kawat las atau elektroda yang saya gunakan, itu diameternya 3,2. Jadi posisi menjepitnya itu usahakan pada bagian yang tidak memiliki flux. Jadi dijepit pada bagian yang tidak memiliki flux sampai dia betul-betul erat. Nah, kemudian yang berikutnya ada kabel power. Kabel power yaitu alat untuk menghantar listrik masuk ke mesin. Ini sekilas tentang mesin teknik pengelasan las busur manual atau las listrik. Kemudian kita masuk ke alat penunjang. Kita masuk ke alat penunjang. Yang pertama, oke. Jadi sekarang kita masuk ke alat penunjang dalam pengelasan. Jadi hal yang paling penting yang harus kita ingat adalah keselamatan kerja. Jadi yang namanya pengelasan risikonya besar, mulai dari radiasi cahayanya, bahkan asap dari efek yang ditimbulkan oleh pembakaran pengelasan. Jadi alat yang pertama itu kacamata las. Kacamata las berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya radiasi pada saat pengelasan. Jadi gunanya dipakai pada saat pengelasan. Di sini ada nomor-nomornya. Jadi setiap gelap dari tingkat kegelapan dari kacamatanya ini, setiap tingkat kegelapan dari kacamatanya ini itu memiliki nomor. Semakin dia tinggi maka semakin gelap pula cahayanya yang ditimbulkan. Fungsinya apa? Karena pada saat pengelasan itu kadang kita mengelas di luar ruangan dan di dalam ruangan.
Ketika kita mengelas di dalam ruangan, maka cahayanya akan semakin terang, berbeda dengan mengelas di luar ruangan atau di lapangan. Nah, ini salah satu contoh dari kacamata lasnya. Kemudian, contoh kacamata las yang kedua, ini lebih protektif, proteksinya lebih aman. Itu memiliki dua kaca, yang pertama yang gelap dan ada yang posisi kacamata yang bening. Jadi pada saat kita mengelas, ini bisa ditutup, dan pada saat membersihkan perak las yang akan kita las, maka ini bisa dibuka. Jadi ini ada pelindungnya, ada juga sirkulasi udaranya. Jadi memudahkan kita dalam pengelasan. Nah, oke, alat keselamatan yang berikutnya itu adalah topeng las. Topeng las ini berfungsi untuk melindungi wajah, seluruh wajah dari cahaya atau radiasi las. Jadi fungsinya untuk melindungi wajah dari cahaya radiasi las. Dia ini untuk memudahkan kita pada saat pengelasan, itu bagian kacamatanya itu bisa dibuka untuk melihat hasil las kita, atau bisa juga langsung dibuka seperti ini. Jadi fungsinya untuk melindungi wajah. Kemudian ada masker. Masker berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan, melindungi hidung atau melindungi kita dari asap yang ditimbulkan dari hasil pembakaran pada saat pengelasan, yang dapat menimbulkan efek-efek yang tidak baik. Contoh misalnya sakit kepala yang bisa ditimbulkan oleh salah satu efek yang bisa ditimbulkan oleh asap dari pengelasan. Jadi contoh masker yang baik itu memiliki filter di depan, memiliki filter dan aman atau nyaman digunakan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kaos tangan. Kaos tangan di sini berfungsi sebagai alat pelindung tangan atau jari-jari tangan dari baik itu dari benda tajam atau benda kerja yang baru selesai kita las, itu pasti akan menimbulkan panas yang sangat besar. Maka digunakanlah kaos tangan untuk melindungi kita dari panas dan benda tajam. Kaos tangan ini bukan kaos tangan sembarang atau kaos tangan yang banyak dipakai di luar. Kaos tangan ini harus berbahan asbes atau kulit. Kaos tangan ini terbuat dari asbes atau kulit, bisa juga untuk meminimalisir yang namanya panas dari benda kerja yang kita gunakan. Kemudian alat pelindung selanjutnya itu alat pelindung dada atau apron. Alat pelindung dada atau apron itu biasanya digunakan dengan cara seperti ini. Fungsinya apa? Melindungi dada atau bagian dari badan dari cahaya radiasi pengelasan. Jadi dia terbuat dari asbes, ada juga yang terbuat dari kulit, atau yang lebih bagusnya kita bisa menggunakan jaket yang berasal dari bahan Levi's, itu bisa, atau yang berbahan dasar tebal untuk melindungi dada dari radiasi las atau percikan-percikan api, percikan-percikan besi panas yang kemungkinan percikannya itu mengarah ke tubuh kita. Oke, selanjutnya ada apron atau pelindung tangan yang juga terbuat dari bahan asbes. Dia ringan, tebal, tapi tahan terhadap panas. Jadi cara penggunaannya itu digunakan di lengan. Biasanya ini sepasang kiri dan kanan, tapi yang sedang tersebelah saja dulu. Jadi ini digunakan pada saat kita mengelas pada posisi-posisi tertentu, atau bahkan sebaiknya menggunakan ini. Karena pada saat kita mengelas banyak percikan-percikan las yang akan mengarah ke tubuh kita atau ke lengan kita. Jadi selain menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan kaos tangan yang tadi. Jadi posisi penggunaannya itu ya seperti ini. Jadi lebih aman, nyaman, bekerja tenang, bekerja nyaman, maka hasilnya juga pasti akan bagus atau baik. Selanjutnya kita masuk ke tata cara menggunakan dari las unsur listrik ini. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa bahan yang kita mau las itu seperti apa. Apakah dia tipenya mild steel atau tipenya kuningan atau apapun itu. Jadi yang bisa kita las dengan menggunakan las
busur manual itu kebanyakan menggunakan mild steel atau besi lunak seperti ini. Jadi tata cara penggunaannya, pertama-tama kita harus tahu dulu berapa diameter kawat las yang akan kita gunakan. Jadi kita harus tahu berapa diameter kawat las yang akan kita gunakan. Ini kebetulan kita pakai yang 2,6. Kita pakai 2,6. Jadi caranya pada saat mengelas itu usahakan pada saat mulai pengelasan kita lihat dulu apakah dia ini berarus AC atau DC. Kalau dia berarus AC berarti cara untuk memancing nyala busurnya itu dengan cara di geser-geser bisa. Dan kemudian ketika dia berarus DC seperti ini bisa diketuk-ketuk atau bisa juga digeser, itu tidak ada masalah untuk mempermudah kita membuat menyala atau busur apinya. Kemudian pada saat kita mau menyalakan supaya dia tidak lengket, usahakan jangan langsung langsung menempel ke benda kerja, harus diangkat sedikit. Jadi pada saat dia sudah menyala harus diangkat sedikit sebesar diameter inti atau sejauh diameter inti dari kawat las. Jadi kalau ini 26 berarti diperkirakan 2,6. Kemudian posisi kawat las, usahakan dia posisinya kalau kita 1G begini ingin mengelas posisi vertikal ke bawah, usahakan 90 derajat 90 derajat ke kiri dan 90 derajat ke kanan. Jadi posisinya pas tegak lurus. Kemudian kemiringan kawat las yang kita gunakan itu usahakan 45 derajat atau 70 sampai 80 derajat untuk menghasilkan rigi-rigi las yang baik. Kemudian seperti yang kita ketahui, pengelasan itu memiliki berbagai macam posisi. Yang pertama, posisi 1G itu berada di bawah tangan. Kemudian posisi 2G itu posisinya horizontal dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu boleh tergantung kebutuhan. Kemudian posisi 3G. Posisi 3G itu posisi pengelasan kalau dia vertical up. 3G vertical up berarti kita mengelas dari bawah ke atas. Sementara ketika dia posisinya vertical down berarti kita mengelas dari atas ke bawah, tergantung perintahnya atau tergantung posisi pada saat kita mengelas. Kemudian lanjut ke posisi berikutnya yaitu posisi 4G. Posisi 4G itu kita berada di atas atau di overhead. Posisi 4G itu posisi overhead. Jadi kita mengelas pada posisi overhead, kita mengelas posisinya di atas kepala. Ingat, ada dua jenis posisi dalam pengelasan yang kita ketahui, yaitu ada posisi G atau groove, ada juga posisi F atau fillet. Posisi groove itu posisinya harus nempel dua benda, tidak saling menumpuk. Jadi ketika dia menumpuk atau membentuk sudut itu disebut posisi F.
Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang las oksiasetilin atau biasa disebut dengan las gas OAW. Jadi ini contoh alatnya mempunyai 2 tabung. Jadi tabung yang pertama kita bahas untuk oksigen dulu. Tabung yang pertama yang berwarna biru ini namanya tabung oksigen atau biasa disebut dengan botol oksigen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas atau oksigen yang kita punya. Kemudian lanjut ke bagian atasnya. Ini namanya katup tabung, berfungsi sebagai pengalir udara atau pengalir oksigen yang ada di dalam tabung menuju ke sini. Jadi regulator ini apa? Jadi katup tabung ini ketika kita ingin menggunakan, maka kita harus memutarnya ke arah kiri untuk membuka. Kemudian kita masuk ke regulator. Regulator berfungsi sebagai tempat keluarnya atau tempat berkumpulnya oksigen yang dari tabung menuju ke selang ini. Jadi sebelum dia mengalir ke selang, dia mengalir ke regulator terlebih dahulu. Fungsi dari regulator itu ada 2. Yang pertama, sebagai penunjukan isi. Di sini ada penunjuk isinya. Penunjuk isi yang pertama ini namanya manometer isi, menunjukkan seberapa banyak jumlah isi oksigen yang ada di dalam tabung. Kemudian yang kedua ada manometer kerja. Manometer kerja berfungsi sebagai penunjuk jumlah oksigen yang keluar dari regulator menuju atau jumlah tekanan oksigen yang keluar dari regulator menuju ke selang. Jadi selang ini tempat untuk mengalirkan oksigen menuju ke torch. Kemudian yang kedua, kita isi dulu. Kemudian yang kedua ada tabung asetilin yang dulunya orang sering menggunakan gas karbit, tapi karena gas karbit dianggap merepotkan, terus baunya juga kurang enak, makanya banyak diganti oleh asetilin dengan jumlah tekanan yang lebih tinggi. Fungsinya sama. Yang pertama, alat-alatnya sama. Yang pertama ada tabung. Tabung berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas asetilinnya. Kemudian ada katup untuk mengalirkan gas asetilin menuju ke regulator. Nah, kemudian dari regulator sama tadi dengan oksigen, ada manometer isi dan ada manometer kerja. Manometer isi menunjukkan jumlah isi yang ada di dalam tabung. Manometer kerja menunjukkan tekanan yang keluar dari regulator menuju ke selang. Nah, kemudian selang berfungsi untuk mengalirkan gas dari tabung-tabung ini menuju ke torch. Ini namanya torch atau pembakar atau galamnya. Jadi di sini ada 2 selang pengalir. Yang pertama ini selang oksigen dan ini selang asetilin. Jadi semuanya bercampur di torch ketika pada saat pembakaran. Selanjutnya untuk mengatur nyala api yang ada di torch, ini ada tempat pencampurannya, mengatur nyala gas, mengatur gas yang keluar, mengatur nyala api yang keluar di torch, maka kita atur jumlah keluar gasnya. Yang pertama, yang merah itu ditunjukkan oleh gas asetilin. Jadi ketika dia diputar, maka yang keluar dalam gas ini, dalam torch ini, di nozzle-nya ini itu adalah gas asetilin dibantu oleh gas oksigen. Jadi untuk mengaturnya, apakah kita mau menggunakan nyala api karburasi, oksidasi atau nyala api netral, itu diatur oleh kedua ini. Jadi seperti yang kita ketahui ada 3 nyala api. Yang pertama nyala netral, berarti pencampuran antara oksigen dan asetilin itu jumlahnya sama atau setara. Kemudian nyala api karburasi. Nyala api karburasi itu seperti namanya, berasal dari nama karbit, berarti pencampuran antara asetilin dan oksigen itu tidak seimbang.
Jadi asetilinnya harus lebih banyak dibanding dengan oksigen. Fungsinya apa? Untuk mengelas besi-besi yang tipis atau yang di bawah. Kemudian nyala api berikutnya adalah nyala api oksidasi. Jadi nyala api oksidasi itu pencampuran antara kedua gas, di mana gas oksigen itu posisi porsinya itu lebih banyak dibandingkan dengan gas asetilin. Jadi oksigennya lebih banyak dibanding asetilin. Fungsinya apa? Untuk mengelas besi-besi yang tebal. Jadi tembusannya itu lebih dalam dibandingkan nyala asetilin ataupun nyala netral. Itulah tadi penjelasan tentang bagian-bagian dari las oksiasetilin, di mana ada tabung, regulator, manometer sebagai penunjuk, kemudian ada selang menuju ke tors. Di tors ada katupnya, kemudian dari katup disinilah tercampur jumlah gas menuju ke nozzle. Bermasalah biasanya masalah yang ada di nozzle itu adalah nozzle-nya kotor atau lubangnya itu tertutup. Jadi cara untuk mengurangi kotorannya, karena biasanya ketika dia kotor itu terjadi nyala letup atau nyala balik. Jadi kadang dia meledak, ada ledakan-ledakan atau letupan-letupan kecil. Jadi untuk menghindari itu biasa kita menggunakan tip cleaner. Ini namanya tip cleaner. Jadi kita menggunakan tip cleaner. Yang pertama ada yang bagian kincir-kincir kecilnya untuk membersihkan dari ujungnya. Tapi harus diingat, sebelum mengikir atau menusuk benda ini, menusuk nozzle-nya, membersihkan lubang nozzle-nya, ada baiknya kita membuka katup oksigen sedikit supaya udara atau kotoran yang ada di permukaan nozzle ini tidak masuk ke dalam lubang. Kadang terjadi nyala letup atau nyala balik pada saat penyalaan dari las gas ini. Jadi tata cara untuk menghindari itu, yang pertama kita harus periksa dulu selangnya, apakah selangnya ini terlipat atau dia masih dalam keadaan lurus, karena akan menghambat jalur dari gasnya. Contoh seperti ini gasnya pasti akan terhambat. Jadi kadang terjadi nyala letup. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah ini, ujung dari nozzle-nya itu kotor. Jadi tata cara untuk membersihkannya, yang pertama silahkan buka dulu sedikit katup oksigen. Setelah itu ambil tip cleaner. Ini namanya tip cleaner, berfungsi untuk membersihkan nozzle. Jadi kita ambil kikirnya dulu tapi ingat, jangan lupa putar dulu sedikit atau buka katup oksigen terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan. Untuk membersihkan lubangnya tinggal kita lihat kita menggunakan nozzle nomor berapa. Kalau dia nomor 1, nomor 2, nomor 3, berarti kita menggunakan tip cleaner nomor 1 yang paling kecil, nomor 2 dan nomor 3, karena masing-masing ada nomor lubangnya. Oke, saya pikir cukup untuk pengenalan las torsi asetilin. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya di pembahasan mesin-mesin pengelasan yang lain. Terima kasih.